Saya memang sudah mulai bekerja dari SMA, kemudian kuliah, bayar sendiri, bisnis juga waktu itu, mulai sendiri dari modal yang hampir nggak signifikan ya, gitu. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupan. Bersama saya hari ini ada Melati Gunawan. Halo, Hai. Melati, Mel aja panggilnya ya? Boleh. Mel, thank you udah datang ke Forfoxa hari ini. Yes, it's Uh, my pleasure too. Ya, aku mengapresiasi banget kamu udah meluangkan waktu untuk kesini, sharing dengan teman-teman semua. Aku yakin cerita kamu bisa menguatkan dan menginspirasi banyak orang. Amin, Ya. amin. Jadi singkat cerita, Melati ini dulu sempat ada satu kejadian ya, waktu itu yang sempat viral juga kasusnya ya, karena suami kamu sempat hilang di gunung ya. Iya. Tapi hari ini kita nggak akan bahas panjang tentang itu, karena kita mau bahas lebih lagi tentang sosok Melati Gunawan. Karena Melati Gunawan ini di balik cerita viral itu ada seorang ibu yang sangat kuat, pintar, dan sangat menginspirasi ceritanya. Dia seorang businesswoman, seorang speaker, seorang MC, dan juga seorang influencer. Wow, thank you, thank you. Ya, tapi sebelum kita lanjut, mungkin mau diceritakan sedikit tentang kejadian saat itu. Mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang kejadian itu yang menurut aku juga seperti mujizat ya kejadian itu ya. Yes, kalau buat kita memang mujizat ya. Jadi 3 tahun yang lalu suami saya pernah hilang di gunung selama 4 hari 3 malam dan ditemukan dengan cara yang menurut kami miraculous, mujizat, dengan stamina yang luar biasa yang menurut kami juga di luar rata-rata. Seperti itu. Hilangnya 5 hari ya? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam ditemukan selamat. Yes, Ya. selamat dan sehat. Wow. Ya. Itu kalau tadi kamu cerita kalau menurut tim SAR itu istilahnya extraordinary case. Iya, aku jadi banyak mencari tahu ya, Ya. gitu. Jadi waktu kejadian 3 tahun lalu itu buat kami percaya itu sebuah mujizat. Dan semakin aku gali data-data ilmiahnya gitu ya, semakin aku cari tahu tentang gunung ini seperti apa, kemudian jarak yang dia tempuh seperti apa, dan bagaimana sih rata-rata orang kalau di gunung itu lost behaviornya seperti apa. Semakin aku kuat yakin bahwa ini memang mujizat. Waktu kamu di kondisi itu kamu sempat putus harapan gak sih? Iya sempet sih, jadi selama 4 hari 3 malam aku juga terbang ke lokasi, Ya. kemudian mencoba untuk mencari ya, mencari meskipun sudah ada tim SAR dan banyak pihak yang membantu, mereka tetap bekerja dengan caranya mereka sendiri, kita nggak mau mengganggu jalannya mereka, aku juga mencoba lah mengambil bagian seterbisanya aku dengan keterbatasan yang ada, aku coba cari tahu selama hari 1, 2, 3 dan sampai hari keempat itu di titik hari keempat itu aku udah benar-benar menyerah. Karena semua cara yang menurut aku masuk akal, semua sources yang aku punya sudah keluar nih, dan suami masih nggak ditemukan. Jadi memang aku sudah lelah sekali mental dan fisiknya, di titik menyerah, aku berserah. Dan di situ juga suami ditemukan. Justru di titik kamu berserah dan menyerah itu, di titik itulah suami kamu ditemukan ya. Betul banget, iya. Wow, jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus harapan ya. Ya mungkin bisa dibilang kita memang tidak boleh menyerah, tapi jangan lupa juga untuk berserah. Bukan arti kita putus asa, ya. Supaya kita membuka ruang ya untuk kuasa yang di atas terjadi di dalam hidup kita gitu. Amin. Apa sih kekuatan kamu saat itu? Udah pasti keluarga ya. Karena aku setiap kali aku mau menyerah atau rasanya lelah atau pengen meluapkan emosi, aku ingat ada keluarga aku. Di sana ada papa mamanya Yurbi, ada kakak-kakaknya yang dalam tanda kutip rely on me. Karena aku kesana sendiri ya. Jadi mereka hanya bisa menunggu dan
benar-benar tergantung sama saya nih. Oke. Jadi mereka jadi sumber kekuatan juga. Oke, dari keluarga ya. Dari keluarga itu pasti. Dan Neil itu udah pasti ya semangat Anak ya. terbesar sih, betul. Betul. Tapi saat itu memang my biggest concern is Yurbi's parents, our parents gitu. Karena ya anak kesayangan ya. Gitu. Okay. Terus ya dalam hidup aku cuman pegang satu prinsip dalam hidup, apapun yang terjadi dalam hidup kita, I turn pain into power. Wow, turn pain into power. Ya, jadi kalau ada masalah seperti ini, ya alihkan sajalah. Maksudnya enggak saatnya aku melibatkan emosi di dalam momen kritikal seperti ini. Jadi ya mencoba mengontrol diri ya, untuk mengarahkan emosi menjadi aksi. Wow, iya. Hebat sekali. Turning pain into power. Yes. Dalam kejadian itu sebetulnya kamu itu juga sedang menjalankan bisnis ya? Kamu seorang businesswoman ya? Iya, jadi aku juga sempat ya itu lagi di tengah-tengahnya banyak pekerjaan sih. Jadi kalau teman-teman lihat 3 tahun yang lalu mungkin agak kaget nih. Di tengah-tengah kasus suami merebak, di tengah-tengah aku mencari bantuan, tiba-tiba nongol kok ada iklan gitu kan. Ada endorse tetap jalan ya karena memang harus bekerja. Tanggung jawab ya. Ya pasti sih. Jadi meskipun lagi dalam kondisi sedih seperti itu, kamu tetap menjalankan tanggung jawab kamu. Iya, saya juga sangat bersyukur ya sama tim yang very reliable. Jadi mereka ngerti juga situasi. Jadi mereka jalan sendiri sih waktu itu. Udah nggak sempat lagi dikontrol itu sih. Iya. Sekarang kalau kamu kilas ke belakang, kamu melihat kejadian itu seperti apa sih di tengah situasi kamu sebagai businesswoman yang mungkin padat dan jadwal yang penuh gitu ya. Dan dengan kejadian itu yang pasti menguras seluruh energi kamu. Yes. Bagaimana kamu melihat itu kalau sekarang? Oke, jadi sebagai istri dari pelari atau penggiat lari, teman-teman yang mungkin juga berada dalam situasi yang sama dengan saya, sebenarnya kalau kayak kita tuh mungkin setengah dari diri kita sudah mentally siap ya. Kita selalu melihat olahraga lari, apalagi trail run ini sebagai olahraga yang ekstrim, yang resikonya tinggi. Jadi ya udah kalau memang itu hobinya suami saya gitu, udah dinasihatin juga tetap jalan gitu kan. Ya otomatis kitanya yang harus adjusting kan. Oke, jadi sampai saat ini tetap melanjutkan aktivitas lari? Masih. Ya. Oke, segitu hobi cintanya. Ada hobi, tetap lari, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Iya, tapi saya percaya nggak ada sesuatu hal yang terjadi sia-sia ya. Mungkin hari ini suami tetap lari, kelihatannya sama seperti sebelum dan sesudah kejadian, tapi saya percaya ada hal-hal yang sudah berubah dari dalam diri suami. Oke, saat kejadian itu banyak dukungan dari netizen ya yang untuk kamu. Seberapa penting sih peran dukungan netizen buat kamu saat itu? Wow, ini dia yang teman-teman mungkin nggak tahu dan hari ini aku pengen kasih tahu. Jadi ketika kejadian itu aku udah nggak punya lagi waktu untuk membalas. Jadi banyak sekali respon, simpati dan teman-teman yang menawarkan bantuan, mencoba dengan kemampuan mereka itu kirim WhatsApp, kirim DM segala macam. Itu memang aku nggak balas, tapi aku lihat, aku scroll cepat dan itu benar-benar sebagai bahan bakar ya. Bahan bakar support emosional yang merasa aku tuh nggak ambruk sendirian gitu. Meskipun aku nggak membalas, aku balas setelah suami ditemukan gitu. Karena pasti saat itu lagi pusing banget ya, nggak bisa balesin satu-satu DM, satu-satu komen. Betul, but I'll let you know, meskipun aku nggak balas, tapi pesan-pesan itu aku scroll dengan cepat. Aku tahu kalian ada di sana. Gitu. Berarti meskipun kelihatannya kamu nggak balas, tapi sebenarnya sangat berarti ya. Sangat berarti. Dukungan-dukungan dari orang yang meskipun kita nggak kenal, kata-kata yang menyemangati di media sosial itu sangat berarti ya. Wah, itu berarti banget ya. Wow, di tengah kejadian yang udah carut marut kayak gitu, ternyata di sisi lain juga aku banyak melihat beauty in humanity ya. Gitu. Bahwa sebenarnya kemanusiaan tuh di negara kita masih bagus banget. Kita bangsa yang helpful ya. Apa sih sesuatu tentang kamu yang orang-orang banyak nggak tahu? Kan kamu seorang businesswoman, seorang speaker, seorang influencer. I'm an iron lady with a mother's heart.
Wow. Cia. Iron Lady with A mother's a mother's heart. heart. Wow. Jadi kalau kata staffku mungkin Cimlati itu kalau marah dengan maksud. Wow, jadi kelihatannya keras, Iya. padahal hatinya Iya, hatinya untuk mereka gitu. iya untuk kebaikan mereka. Betul. Itu yang orang banyak nggak tahu ya. Itu banyak yang orang nggak tahu dan mungkin taunya atau mungkin juga nggak tahu ya. Ya. Setelah beberapa lama berlalu ya. Oke. Iya. I hope they know. Ya. Tapi meskipun kalau mereka nggak tahu pun it's okay. Jadi kamu seorang ibu yang memiliki anak Neil ya. Iya. Dan kamu juga seorang influencer. Yes. Bagaimana sih kamu mengimbangi kegiatan sebagai seorang ibu dan sebagai seorang businesswoman dan influencer? Nah ini dia mungkin juga netizen nggak tahu ya, kesannya kalau di luar yang mereka tahu itu kayaknya Melati ini single factor. Ya. Tapi menurut saya nggak ada seorang pun sih. Hari ini ada, hari ini saya ada di sini dan hari ini teman-teman melihat saya single fighter gitu. Ya karena ada suami ya di belakang. Oke. Ya hai suami, kamu aku sebut-sebut loh. Peran Iya suami dong. sangat penting ya. Sangat penting lah. Jadi semua pekerjaan aku juga semuanya aku under husband's approval ya. Jadi pas aku udah mulai masuk ke media juga waktu itu aku inget banget aku tanya sama dia gitu kayak, ini jadi aku tuh kan memang backgroundnya bisnis ya dan suami udah tahu dan suami juga ada dari awal aku berbisnis. So there's him behind. Like we support each other ya, bukan kayak suami aku tuh yang supporting aku, enggak, we support each other. Jadi bisnis aku ada ya karena ada peran suami yang ngebantu di saat-saat gebrak-gabruk kita dar-der-dor gitu kan. Iya. Dia bantu, terus juga pada saat aku mulai di layar juga aku tanya, ini kayaknya udah jalan nih gitu. Aku mulai banyak tawaran. Kamu gimana? Terus dia kayak ya udah coba aja dulu. Dan selama aku syuting segala macam, I always have a reliable partner yang anak kalau di tangan papanya itu aku merasa aman. Dan itu penting loh. Betul. Betul kan? Maksudnya dukungan dari suami, aku tahu kalau pada saat mami kerja, aku nggak lihat anakku, kadang-kadang syuting kan long hour ya. Dan ada suami di sana yang mendukung. Sangat sementara penting dia juga bekerja. Iya. Jadi orang suami yang bisa diandalkan dan mendukung. Yes, I have to say that. Iya. Do you know that, husband? Cuma makanya aku sering nggak gitu kan, nggak ngomongnya ke dia kayak gitu gitu. Iya. Mungkin dia nggak tahu ya, tapi sekarang diungkapkan. Iya, tapi kemarin aku sempat bilang juga sih. Wow. Just kayak random moment gitu, aku kayak keinget aja, aku pengen bilang ke dia, kamu tahu nggak sih kayak selama ini kalau aku diwawancara tuh, aku selalu, mungkin kamu nggak nonton, tapi sama aku selalu bilang ada kamu di belakang aku gitu. Ini istri yang benar-benar hebat karena tidak lupa selalu include nama suaminya saat lagi ditanya orang, selalu bilang ada suami saya di belakang saya. Jadi ada dukungan yang penting dari suami saya yang bisa membuat saya seperti ini. Iya, dan at the same time suami masih pegang peran ya, maksudnya dia masih bertanggung jawab di dalam keluarga. Cuman ya emang kita nggak suka mengekspos aja gitu, kayak ya udah let my family be my privacy kayak gitu. Jadi kamu selain adalah ibu yang hebat untuk Neil, untuk anak kamu, businesswoman yang hebat. Thank you. Dan juga seorang istri yang hebat karena tidak lupa ada suami di belakang yang selalu mensupport kamu, selalu mention itu. Iya sih. Wow. Kayak ya gimana ya? Kalau aku masih percaya ya, kita nggak bisa sendiri ya. I mean kita wanita ya memang kita bisa melakukan banyak hal, tapi banyak hal yang jadi lebih mudah kalau ada dukungan dari partner kita kan. Betul. Iya. Kira-kira menurut kamu, kalau misalnya suami kamu tidak mengizinkan, nggak dapat approval dari suami, apa kamu melanjutkan apa yang kamu lakukan? Pertanyaan sulit ya. Sebentar, aku mikir dulu. Find a win-win kayaknya. Oh iya benar. Ya jadi emang ada juga timing atau momen dimana kayak aku dapat tawaran stripping. Stripping kan berarti kan long hour, harus tiap hari stay di lokasi banyak dan mungkin bisa jadi punya sedikit waktu. Itu juga aku tanya suami sih, kalau misalnya dia bilang janganlah dengan reasons yang masuk akal, ya aku ikut kok. Akhirnya aku gak ikut stripping kayak gitu. Wow, berarti sebagai istri tetap tunduk pada suami meskipun kamu udah bisa ya kerja sendiri lah, mandiri lah seperti itu. Iya, tapi kan repot kalau suami gak agree ya. Iya, tetap harus win-win solution ya. Win-win sih, iya. Wow. Aku sempat baca blog kamu ya di website ya tentang perjalanan kamu from zero to hero. Iya. Dari nol, membangun bisnis kamu dari nol ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit gak sih cerita pengalaman kamu? Oke, jadi
memang kalau dulu tuh aku nggak kita berproses ya dalam banyak hal. Ada satu momen di mana ketika Melati tuh mulai terekspos ke media, ada masa lalu yang seakan pengen aku sembunyikan. Karena aku merasa ini bukan sebuah masa lalu yang hebat untuk diceritakan. Tapi ternyata setelah waktu berlalu, aku rasa nggak ada salahnya membuka diri ketika ini bisa menjadi hal yang baik buat orang lain. So I came under privilege gitu. Saya tuh bukan datang dari keluarga yang berada gitu. Artinya untuk kuliah aja saya harus membiayai diri saya sendiri gitu. Entah karena mungkin nggak bener-bener sulit banget, tapi saya merasa waktu itu kurang dukungan dari orang tua aja gitu. Jadi saya memang sudah mulai bekerja dari SMA, kemudian kuliah bayar sendiri, bisnis juga waktu itu mulai sendiri dari modal yang hampir nggak signifikan gitu. Jadi memang mulainya dari sana. Dan pembentukan mental, pertumbuhan diri itu semuanya berjalan justru di saat momen seperti itu ya, di saat momen yang sulit, gubrak-gabruk itu ya. Apa yang membuat kamu tetap kuat waktu kamu menjalankan sesuatu itu dari nol? Wow, pertanyaannya bagus banget ya. Apa yang bikin aku tetap kuat ya? Di dalam perjalanan sebenarnya kalau waktu aku mulai awal-awal itu motivasinya itu lebih ke arah kemarahan sih, gitu. Jadi kayak marah dengan orang tua, tidak respect dengan orang tua. Jadi merasa punya uang itu satu-satunya jalan keluar. Terus juga merasa bahwa kuliah ini akan jadi jembatan menuju kebebasan, menuju perubahan yang lebih baik secara finansial sih. Financial freedom ya. Jadi mungkin bisa dibilang keterpaksaan kayaknya. Ya tuntutan sih. Karena sebetulnya banyak orang yang memulai dari nol. Karena kan kadang waktu kita memulai sesuatu kita nggak bisa lihat akhirnya. Kita belum tahu akhirnya seperti apa. Jadi banyak orang udah menyerah di tengah jalan karena mereka merasa belum tentu jadi juga nih, belum tentu menjadi sesuatu juga nih. Nah itu mungkin kurang pain kayaknya. Tapi kalau misalnya kayak kebetulan waktu itu situasinya saya tuh memang tidak baik gitu ya, tidak baik as in saya merasa ini situasi yang tidak nyaman. Ya kalau orang udah tahu nggak nyaman, udah tahu tiap hari berada dalam situasi yang tidak nyaman, berarti kan harusnya apa? Berubah ya? Jump out dong, keluar dong dari situasinya. Ya itu sih sebenarnya kalau ditanya motivasi kenapa bisa berubah karena karena momen minusnya minus banget kayaknya deh. Ini poin yang sangat menarik buat aku. Karena menurut kamu kita udah di situasi yang gak nyaman. Meskipun kita gak tahu depan kayak gimana, tapi kita harus keluar dari situasi itu. It's just common sense, no? Maksudnya banyak orang yang tidak berpikir kayak gitu. Jadi mereka menjadikan ketidaknyamanan itu sebagai comfort zone. Betul, ada orang yang udah live with it kan gitu. Kebetulan kalau saya juga mungkin lingkungan ngaruh ya. Teman-teman semuanya kuliah, teman-teman semuanya sepertinya hidupnya lebih sejahtera daripada saya gitu. Itu jadi motivasi juga sih. Bukan motivasi sih. Tapi ya lingkungan kita berada kan akan mempengaruhi tindakan kita kan. Gitu. Jadi menurut kamu lingkungan juga sangat mendukung ya? Pasti. Kalau misalnya di saat itu teman-teman gak kuliah, mungkin saya gak kuliah juga dan gak merasa penting untuk kuliah dan gak melihat kuliah sebagai jembatan menuju perubahan hidup lebih baik sih. Pernah gak sih kamu capek waktu menjalankan bisnis? Sering. Pasti ya itu mah. Pasti sih. Ada gak cerita pengalaman kamu yang paling berkesan buat kamu waktu kamu menjalankan bisnis? Banyak ya. Kalau misalnya satu aja. Karena kalau bisnis itu hampir nggak ada modal, berarti kan modal ada diri sendiri, kerja keras kita, ototnya kita, otaknya kita, semua gitu kan ya. Banyak hal yang udah saya lalui. Akhirnya kan kita nih harus punya coping mechanism ya. Kayak gimana kita bisa survive dalam situasi yang seperti ini. Jadi di tengah-tengah situasi itu banyak prinsip-prinsip sih yang saya pegang karena itu yang bikin saya bisa survive dan waras. Yang pertama selalu turn pain into power. Jadi kalau setiap ada masalah saya nggak akan bertanya cukup di why me, tapi juga how. Jadi kenapa ini terjadi, bukan untuk menangisi diri tapi justru untuk cari solusinya. Jadi tiap ada masalah ya cari solusi, tiap ada masalah cari solusi. Dan
Pokoknya udah bikin itu kayak pola aja. Terus kedua, ya in everything you do, you just do your best dan let God do the rest. Saya percaya dengan usaha dan doa itu harus berbarengan. Karena ada hal-hal di luar kapasitas kita yang hanya bisa terjadi ketika yang di atas campur tangan. That's what I believe. Dan yang ketiga itu, ini penting banget juga. Karena waktu itu situasi saya berada di antara teman-teman yang menurut saya lebih baik in everything, sejahtera, finansial lebih baik dan sebagainya. Ya jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Atau jadikan itu sebagai motivasi gitu ya? Enggak, justru cukup bandingkan diri kita sendiri di masa lalu dan di saat ini. Itu aja. Karena jalan hidup orang beda-beda. Iya, jadi jangan bandingkan diri dengan kesuksesan orang lain, dengan kesejahteraan orang lain. Iya, karena akhirnya selalu hijau ya. Jadi kayak mendingan lihat diri sendiri aja deh. Iya. Ini sangat menarik. Kamu tadi ada sempat ngomong tentang pola. Jadi kalau gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi dan jadikan itu sebagai pola gitu ya. Tadi kamu sempat cerita bahwa kalau ada masalah cari solusi. Karena masalah itu akan terus ada sebetulnya. Betul. Jadi ada masalah cari solusi. Udah kayak gitu aja. Bukan kayak gitu aja ya. Tapi pokoknya membiasakan diri untuk seperti itu baru kita bisa maju. Dan itulah pembentukan karakternya ya, prosesnya sebetulnya. Yes, dan jadi maju juga. Waktu saya bangun bisnis nggak gampang sama sekali. Bisa diceritain sedikit nggak tentang proses mulainya membangun juga bisnis kamu? Iya, jadi mulainya juga iseng-iseng ya. Jadi saya mulai dari sosial media waktu itu di Facebook. Saya penasaran aja gitu kan. Pengen tahu nih gimana. Ini masih muda, penasarannya banyak gitu kan. Pengen tahu gimana sih sosial media ini bisa monetizing buat kita. Waktu itu saya mulai cuman pesen beberapa sampel gitu, sampel produk. Terus saya upload ke Facebook, pre-order. Produknya pre-order. Terus ternyata responnya baik karena didukung dengan ya kerja keras juga ya. Kalau mau tahu sekerja keras apa, ya tiap hari kerjaan saya itu doang gitu. Artinya mulai dari buka mata sampai tutup mata, bahkan sampai tidur juga mikirinnya itu doang. Fokus di situ ya. Itu aja yang dipikirin karena banyak hal yang running ya. Kayak one thing leads to another. Jadi setelah satu hal kebuka lagi akhirnya otaknya jadi mikir terus gitu. Ya udah dikerjain. Ada satu titik ketika saya mulai menyerah ya, kayak lelah banget gitu karena ada momen dimana usaha ini udah mulai rame tapi nggak cukup power untuk hire more people gitu. Jadi saya bertanya ke diri saya sendiri, I stop, I pause, terus saya reflect dan bertanya ke diri saya sendiri, kamu mau gimana? Gitu. Cuman ada dua pilihan, kamu mau tutup mundur, tutup udah, atau kamu maju. Dan saya pilih maju. Wow. Dengan pola pikir yang seperti ini, apa sih yang paling memotivasi kamu atau siapa yang paling memotivasi dan menginspirasi kamu? Pertanyaannya pinter ya. Kok gak ada di skrip ini? Yang memotivasi saya ya? Sebentar ya. Mungkin kamu pernah baca buku yang ya mungkin ada yang pernah kamu baca buku atau kamu terinspirasi dengan seseorang atau siapalah yang menurut kamu aku mau seperti dia. Karena kan sebetulnya setiap kita itu punya role model masing-masing. Ada nggak seseorang yang atau buku atau seorang tokoh yang menginspirasi kamu sehingga kamu bisa menjadi melatih yang seperti ini? Karena saya melihat kamu sangat positif, sangat bersemangat, sangat menginspirasi banyak orang. Thank you. Bentar ya, mikir lagi ya, sebentar. Udah tua nih, ini kayak masa lalu ya. Oke, aku mulai dengan dalam tanda kutip iseng-iseng. Terus waktu itu tujuannya itu berkarya ya. Berkarya, iseng-iseng berhadiah, terus jadi bisnis serius. Oh, this is it. Staff. Oh, staff kamu? Iya, karena kan kalau kita udah kerja nih, kita harus mikirin staff loh. Oh, gaji karyawan? Iya. Wow. Nah, mereka juga nggak tahu nih, ya kan? Dikiranya wah enak ya bos ya. Setiap hari, every day of my life, I think about my staff first. Wow. Iyalah, pastilah. Bayar dulu gaji mereka. Ya ampun, sisa-sisa baru bos yang menikmati. Kalau kamu stop, siapa yang akan bayar gaji mereka istilahnya gitu ya? Iya, jadi kadang-kadang memang nggak bisa stop sih. So the good thing ya, nggak tahu good atau bad ya. Bukannya kita nggak mau stop atau rehat sejenak, tapi memang nggak bisa.
Wow, kamu benar-benar mikirin staff kamu ya, karena mereka bergantung pada kamu untuk penghasilan. Yes, gimana ya? Ya betul, ketika nggak semudah itu kan menjadi bos ya. Dikira kalau mecat-mecat orang tuh enak gitu. Oh, you feel so bad. Iya kan, kayak hidup seseorang itu di tangan kita loh. Wow, ya. Wow. Tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar, bener banget sih. Mereka mengandalkan kamu untuk kehidupan mereka. Aduh, gitu ya. Iya lagi. Iya bener sih, bener. Tadi kamu sempat ngobrol nih sama aku di belakang, sesuatu yang menurut aku sangat unik. Jadi kamu sempat melihat identitas kamu tuh kayak sebagai melati dan sebagai manajer melati. Jadi ada gitu. Dua identitas. Karena kamu sempat bilang si dia, terus aku pikir si dia siapa? Si melati. Lah kamu kan melati gitu. Iya, banyak kok yang nanya kayak gitu juga. Iya, jadi kamu melihatnya sebagai dua sosok yang berbeda ya. Maksudnya kamu berusaha mengatur supaya kamu tuh melihat kamu sebagai manajer dan sebagai melati. Bisa diceritakan gak sih kenapa dan awalnya gimana kamu bisa ada ide seperti itu? Itu kebentuknya dari bisnis deh kayaknya. Jadi kadang-kadang kita kalau ngobrol sama bisnis sih kita mesti kasih tahu dulu positioning mereka. Gue lagi ngomong sama lo sebagai temen nih. Jadi otaknya langsung switching. Oh, ini temen, berarti ini konteksnya temen. Ini gue lagi ngomong sama lo sebagai partner, my business partner nih. Jadi kayak switching, jadi pembiasaan. Kalau untuk melatih ini ya karena melatih ini kan ngomongnya kan. Karena udah terbiasanya mulai dari bisnis ya. Jadi dari bisnis emang kamu udah terlatih untuk membagi peran seperti ini. Betul, terlatih untuk membagi peran, terlatih untuk mengkotak-kotakan semuanya di dalam folder-folder masing-masing sih. Jika kamu sedang menjadi manajer melati yang adalah kamu juga sebenarnya. Iya, betul. Apa kamu merasa kamu lebih bisa mengatur si melati dibandingkan kalau melati ini tidak jadi seorang manajer, meskipun itu satu sosok yang sama ya? Wow, itu pasti sih. Menurut saya itu penting banget ya untuk seorang pelaku profesi bisa membedakan diri kapan dia turun mengerjakan profesinya dan kapan dia memanage si profesi tersebut. Kalau enggak, satu udah pasti pekerjaan personal dan profesional akan kecampur tuh. Walaupun nggak bisa dipungkiri ya sebagai influencer itu kita yang justru dilihat kan oleh orang gitu. Tapi bukan berarti terus kita nggak bisa memanage ya. Karena anyway kan it's a business still gitu kan. Jadi kamu menyeimbangkan antara posisi kamu sebagai melati dan sebagai manajer melati. Yes. Malah manajer melatinya lebih penting kayaknya. Karena mengatur si melati ini ya. Mengatur si melatinya, mengarahkan si melatinya mau jadi seperti apa. Strategi si melati ini biar bisa tetap eksis itu seperti apa. It's all sebenarnya behind the scene-nya, behind the screen-nya itu banyak sebenarnya. Menurut aku nih sangat menarik banget sih tentang bagaimana kita mengatur diri kita menjadi dua peran yang berbeda meskipun kita satu sosok yang sama. Jadi sangat menarik. Mungkin orang-orang bisa belajar dari sini juga ya. Jadi kayak kita bisa mengatur diri kita dengan gue mau jadi manajer diriku sendiri. Kayaknya mesti deh. Kayak misalnya kita penyanyi gitu misalnya. Tetap kan harus kita bedain ya. Kas pribadi sama kas ketika kita bernyanyi nih. Jadi misalnya bisa dihitung misalnya waktu bernyanyi kita dapat tarif misalnya 10 juta gitu ya. 10 jutanya ya bisa kita alokasikan ke dalam berbagai pos. Kalau termasuk ke pengeluaran pribadi kita juga. Misalnya berarti kayak menggaji si penyanyinya ini, gajinya ini yang masuk ke kas pribadi kayak gitu sih. Jadi kita menggaji diri kita sendiri sebetulnya ya. Iya itu penting sih. Kalau udah kayak gitu otomatis jadi rapi, kita jadi lebih profesional juga. Ya kan kita jadi tahu kesehatan keuangan kita, jangan sampai kelihatannya untung tapi ternyata buntung atau buntung terus karena ternyata pemakaian pribadinya lebih banyak sehingga nggak ada lagi ongkos jalan gitu kan. Dan juga terutama sebagai seorang influencer itu yang jadi role model yang artinya kita sendiri nih yang menjadi produk ya dalam tanda kutip itu. Kalau kita bisa pisahin itu kita nggak terlalu take things personally sih. Iya gak sih? Ntar aku pikir dulu. Iya sih. Gitu. Sebagai seorang influencer, apa tantangan terbesar yang kamu alami? Ekspektasi orang. Ekspektasi yang tinggi banget gitu ya. Ya mungkin mereka punya certain ekspektasi terhadap seorang influencer yang menurut mereka gitu. Ya. Dan mereka kecewa dengan ekspektasi mereka sendiri ketika itu tidak sesuai dengan bayangan mereka. Dan bagaimana kamu menghadapi itu? Bagaimana saya menghadapi itu? Ya selama itu saya bisa memisahkan ya.
makanya penting banget kan. Jadi ketika ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, ya kadang-kadang baper juga sih. Kadang-kadang karena gini, ketika kita berkarya itu banyak orang yang nggak ngerti ya, dikira kita membuat sesuatu ini dari kepala. Sebenarnya enggak, kita bikin ini dari hati. Wow. Jadi makanya kadang-kadang bisa take things personally juga. Bisa kadang-kadang kita juga jadi bisa mencampur adukkan loh. Ketika si Melati ini menjadi Melati herself atau ketika Melati jadi influencer tuh bisa kecampur juga sih. Jadi nanggepinnya gimana ya? Kadang-kadang ya bete juga ya pasti sih, tapi kan it's just part of the job ya. Iya. Kamu kan dikenal banyak orang ya, apalagi dengan sudah menjadi influencer. Ada gak sih komentar-komentar orang tuh yang sempat bikin kamu down? Oh, itu justru datang dari keluarga orang terdekat. Oh, justru dari orang terdekat ya? Yes, dulu waktu awal-awal aku mulai diterjun di dunia layar itu banyak komentar-komentar nyinyir aja sih gitu. Bagaimana sih kamu menghadapi itu? Kayak misalnya aku mulai dari usiaku 30 kayak oh come on, orang tuh mulai dari umur 17, tuh mulai dari segini lo masih pengen jadi artis gitu. Atau misalnya come on, lo tuh double minoritas, how come you survive gitu. Atau ya kayak gitu-gitulah. But you did survive. Thank you. Dunia peran, dunia netizen yang masih bisa menghargai. Jadi sebenarnya menurut kamu nggak ada kata terlambat ya untuk dunia ini? Nggak ada kayaknya, apalagi sekarang ya. Anyone can just be on the screen if you want to kan. Jika ada orang yang pengen ngikutin jalur kamu nih sebagai seorang influencer, apa sih yang harus mereka lakukan? Oke, mungkin ada sedikit beda juga ya antara influencer dan content creator gitu. Seorang content creator belum tentu influencer. Dan seorang influencer belum tentu dia bikin konten juga kan. Ya, jadi kamu mau ngambil jalan yang mana? Ada orang yang dikenal dengan konten-kontennya. Jadi kita mengenal kreatornya dari konten-kontennya. Itu content creator. Jadi artinya kamu making konten, kamu produce konten dan sebagainya, belum tentu kamu memberikan pengaruh. Benar ya? Nah, kalau influencer ya kamu adalah orang yang meskipun misalnya kamu bikin konten gitu, kamunya bisa memberikan pengaruh. Jadi bukan kontennya, tapi kamunya bisa memberikan pengaruh. Ya kalau misalnya kamunya, ya berarti you need to have some kind of power to influence. How? Ya tergantung arahnya kemana. Kalau kayak Melati, ya aku berusaha ya berkomitmen untuk memberikan hal-hal yang baik. Berarti akunya yang harus juga walk my talk, menunjukkan hal-hal yang baik dan semoga itu terlihat ya. Oke, jadi menurut kamu, pandangan kamu dan pengalaman kamu, kalau kita mau menjadi seorang influencer ya jangan cuma di dunia sosial doang. Jadi di dunia nyatanya pun kita harus ya baik juga gitu ya. Menginfluence dalam artian jangan hanya di media sosial tapi dikenal orang yang memang seperti sosok seperti itu. Iya, justru kan karena itu. That's why you become an influencer. Bukan cuma membangun image tertentu di media sosial. Sulit ya kayaknya kalau misalnya menurut saya tuh influencer itu peran. Jadi it's built within yourself. You cannot act. Oke, bentar mikir dulu. Bisa act tapi kayaknya kamu nggak akan jadi otentik sih menurut aku ya. Iya. Ya, jadi harusnya otentik ya, apa yang ditunjukkan depan kamera ya itu juga aslinya kamu gitu ya. Kalau aku kira-kira sih iya ya. Kalau nggak malah lelah banget atuh. Iya, menjadi dua peran yang berbeda. Yang bukan kamunya gitu kan. Jadi menjalankan seperti acting gitu ya. Iya, soalnya ketika kita jadi influencer kan yang dilihat kitanya. Dan kalau kitanya juga berakting, lelah juga ya, gimana ya? Kalau at least for me, I'm not gonna do things that I don't like. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman juga tanya, gue misalnya mau personal branding nih untuk mendukung karir gue sebagai pebisnis gitu misalnya. Boleh, tapi selalu aku tanyakan, will you enjoy it? Karena ketika nggak enjoy, things would be different. Dan kita nggak akan bertahan lama. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita nggak enjoy juga kita nggak akan bertahan lama ya. Nggak bertahan lama, terus juga jadinya nggak akan jadi mental blocking juga buat kita sendiri, draining banget loh. Betul. I think influencer sebenarnya it's a draining, cause you influence ya. Artinya orang-orang lain yang akan menjadi fokus kita kan.
Yes, I think so. At least it's for me ya. Kalau aku nggak tahu kalau yang lain gimana. Ya, untuk orang-orang yang ingin seperti kamu gitu, pengen misalnya dia lagi dalam kondisi kuliah, terus dia lagi, aduh aku sambil kuliah mau sambil jadi influencer, tapi dana terbatas. Kan kamu sempat mengalami ini juga ya, mungkin dana terbatas atau koneksi juga terbatas, atau mungkin mereka dari kaum minoritas. Apa sih saran kamu buat mereka? Atau apa yang pernah kamu lalui dulu? Oke, yang aku lalui dulu ya dengan sebenar-benarnya. Karena kebetulan kalangan aku waktu itu, teman-teman aku dan aku berada di lingkungan yang segala sesuatunya menurut aku lebih baik. Ya, biasanya apa yang terjadi, kita minder kan. Kalau kita minder itu, then we need to cope with that. Jadi pas zaman-zaman aku SMA itu peer pressure yang paling besar menurut aku. Karena ketika SMA itu biasa semuanya terlihat dengan jelas ya. Tiap hari kita ketemu, barang-barang mereka kita tahu mereka pakai apa, kayak gitu-gitu. Jadi waktu aku ingat zaman SMA itu ketika segala sesuatu teman-teman terlihat lebih baik, terlihat lebih keren, terlihat lebih to cope with untuk find the balance biar aku nggak minder ya, tunjukkan itu lewat prestasi dan menjadi teman yang baik buat mereka. Wow. Over the time kok banyak hal yang aku ngerasa aku lalui ya. Misalnya teman-teman naik mobil, aku naik angkot gitu. Itu nggak enak banget ya. Dia pulang, bye, aku naik angkot, dia naik mobil, itu tiap hari. Terus teman-teman juga, aduh ini sedih banget. Kalau dulu tuh waktu zaman SMA sampai waktu ketemu suami juga masih bilang, baju lu hitam semua ya. Kenapa? Karena hitam tuh baju yang nggak luntur, baju yang nggak gampang pudar warnanya, men, gitu kan. So all the kind of feelings yang mungkin teman-teman lagi nonton dan mungkin mengalami juga. Kalau aku survivalnya gimana ya, aku tunjukkan lewat prestasi. Jadi teman-teman datang tuh biasanya kan, karena kan gue kerja kelompok ya atau apa kan, kan orang minder nggak berani nyamperin duluan, jadi yang disamperin ceritanya gitu kan. Dan menjadi teman yang baik itu penting sih, dan punya teman-teman yang baik juga itu penting. Jadi aku punya teman-teman yang mereka sebenarnya biasa-biasa aja, maksudnya ke kita itu, kita tuh minder sendiri dengan apa yang kita punya. Sebenarnya orang lain gak melihat itu banget-banget kayak gitu kok gitu. Kayak misalnya dulu waktu aku punya gaji pertama, ya ampun cuma 300.000 ya kan. Itu masuk ke dompet semua karena teman-teman itu bisa sampai segitu loh zaman SMA dulu. Wow. Tapi sebenarnya gak ada yang peduli itu kok. Itu cuman insecurity kita sendiri. Kalau kamu teman yang baik, kamu teman yang helpful, orang akan berteman dengan kamu apa adanya tanpa melihat ada apanya kamu sih. Iya, jadi jangan minder karena justru kalau kamu ada perbedaan dengan teman kamu create your own value. Jadi misalnya kamu dengan berprestasi yang tadi kamu bilang, misalnya dengan hal seperti itu gitu ya. Iya ya, bener juga sih. Itu terjadi naturally kayaknya tuh. Karena mungkin gak semua orang berpikir seperti itu. Mungkin ada orang yang waktu dia masuk ke satu lingkaran atau satu pertemanan, terus dia merasa berbeda, akhirnya mereka mundur. Gue beda nih. Mereka punya barang-barang ada juga ini. sih yang memilih jadi kayak lebih gitu. Ke minder gitu. Tapi kalau menurut perjalanan kamu, jangan kayak gitu. Harusnya justru kita jadi semangat dan kita harusnya malah jadi, gue punya value lain nih, gue berprestasi, gue juga teman yang baik. Iya, kayaknya waktu aku zaman SMA, that's how I was notable itu dengan cara kayak gitu. Abis kalau nggak pakai cara apa lagi? Iya. Cantik juga biasa-biasa aja gitu kan. Gaya juga nggak ada culture-nya. Apa yang mau culture kalau lo bau asap tiap hari gitu kan? Cantik dong ya. Baru cantik ya. Makanya baru jadi artisnya usia 30. Nggak ada yang telat ya, nggak ada yang terlambat. Meskipun udah punya anak, meskipun udah kepala 3, nggak ada yang terlambat. Kamu bilang bahkan keluarga kamu yang sempet kayak, yang bener aja lo mau jadi dunia entertainment di umur 30-an gitu. Iya, pas udah punya anak juga sih. Pas udah punya anak. Tapi kamu lanjut terus dan gak mikirin kata-kata negatif dari mereka. Iya sih. Iya, ya itulah ya mental yang udah terbentuk dari dar itu gitu kan. Jadi mental tuh penting banget ya. Penting banget karena orang yang berkekurangan bisa menjadi sukses dengan punya mental dan mindset yang benar. Tapi orang berpunya juga bisa jadi seketika jadi miskin, hilang ke semuanya karena mental dan mindset yang buruk ya. Iya, ini penting, poin yang sangat penting buat aku.
mental dan mindset. Yes. Gimana orang bisa belajar mental dan mindset yang benar menurut kamu? Lingkungan yang benar itu Lingkungan pasti. yang benar, ya. Lingkungan yang mendukung, lingkungan yang baik, jangan terus apa ya? Kalau dulu zaman SMA itu aku ingat mungkin kita punya 2 pilihan ya untuk bergabung dengan teman-teman yang bermuram durja bersama gitu kan, yang menangis bersama-sama tapi nggak ada yang bangkit, atau bisa memilih lingkungan yang ayo kita nih sama-sama nih, ayo Bangkit kita gitu. maju bareng-bareng gitu. Kebetulan kayaknya aku waktu itu memilih yang maju bareng-bareng. Kenapa? Karena aku mau hidup aku seperti mereka. Wow, jadi lingkaran itu penting banget ya. Oh, sepenting itu sih menurut aku. Teman-teman yang mendukung sangat mempengaruhi dan sangat berpengaruh untuk masa depan kita ke depannya. Betul, sama teman-teman yang memang melihat kita dari apa adanya, yang nggak mempermasalahkan kekurangan kita. Bahkan waktu itu teman-teman justru yang banyak ya bantu aku sih. Wow. Ya kenapa dia banyak ya? Ya itu mungkin karena di tengah-tengah kekurangan kita tuh kita juga jangan malah being weak ya. I mean waktu aku pertama kali kerja juga kayaknya entah ya, aku banyak ngerasa ditolong ya, karena aku juga nggak nyerah sama diri aku sih. Jadi mereka lihat ini layak dibantu gitu. Jadi orang tua murid gitu, aku waktu itu SMA ngajarin anak dedek kelas SMP juga mereka nggak apa-apa, karena mereka lihat oh she's a fighter ya gitu. Wow, jadi kamu udah fighter dari zaman kamu sekolah dulu ya? What choice did I have? Oke, dan kamu kan sekarang seorang ibu memiliki anak. Gimana kamu balancing antara pekerjaan kamu dengan menjadi seorang ibu untuk Neil? Apa kamu bawa-bawa terus waktu kamu waktu kamu kerja? Yes, Neil itu anak yang terpapar dengan kegiatan mamahnya ya. Jadi bukan melibatkan Neil di dalam masalah atau dador mamanya, tapi I want him to know juga bahwa Neil aku pengen juga Neil tahu bahwa segala sesuatu yang kamu nikmati ini dicapai dengan kerja keras yang mami kamu lakukan seperti ini. Kalau ke papanya nggak terlalu, tapi kalau ke aku dia lebih banyak ikut aku karena profesi peran-peran aku tuh lebih bisa bawa Neil kemana-mana sih. Dia lihat perjuangan kamu sebagai ibunya gitu ya. He has to see everything comes with a price. Dan bukan artinya terus aku membebani dia harus susah juga, enggak. Tapi at least Neil, aku pengen lah membawa Neil ke ini loh mami kamu. Ini loh hidup dia, ini loh perjuangan dia. Bahkan Neil tuh juga dulu waktu itu suka bercanda ya, pantas ya mami tuh suka chip katanya gitu. Why? Because you live like that katanya gitu. Karena mami tuh mulai dari orang susah ya, see that gitu. Dan sampai hari ini I'm proud of my son ya, I'm proud of you Neil. Neil itu jadi anak yang sangat-sangat tahu diri. Dia nggak konsumtif. Ya karena dia tahu mungkin ya perjuangan mamanya seperti apa. Jadi dia tahu oh ini loh bahwa uang apapun fasilitas itu datang dengan usaha. Iya, sangat-sangat menginspirasi perjalanan kamu karena kamu berangkat dari nol dan kamu minus sekarang kayaknya dari minus. Iya. Dan dengan perjalanan kamu yang kamu memulai di usia 30-an setelah memiliki anak di mana orang-orang udah menyerah dengan mimpinya. Tapi kamu malah sangat menginspirasi, kamu maju terus. Langkah kamu ini menginspirasi banyak orang loh, karena tapi mungkin karena datang juga sih, gak aku usahain sendiri. Aku nggak pernah membuka atau mendesain jalanku untuk jadi aku hari ini sebagai influencer. Tapi aku melihat, oh ini jalan yang sudah ditetapkan, dibentuk, kenapa tidak diberdayakan gitu dengan untuk membantu teman-teman ya. Jadi ya senang juga kalau misalnya kita bisa add value. Jadi painnya nggak jadi pain banget gitu. So it's painful, jangan bilang nggak painful. It's really painful period of time. The journey is painful ya. Painful lah, berkekurangan, terus juga nggak minus dukungan emosional. Saat itu aku merasa minus dukungan emosional finansial dari keluarga juga, berada di lingkungan di mana teman-teman itu punya segalanya yang aku nggak punya. Itu sangat tidak mengenakan sekali. Bahkan sampai kayak waktu aku ngajar SMA, orang tuanya bilang ini temennya anakmu, bukan itu guru kelasnya. Karena cuman beda dikit kan. Terus ngadepin orang tua yang ketika kita dibayar mereka berharap kita benar-benar profesional. So I learn life quite the hard way. Tapi
ya nggak apa-apa jadikan itu keterbatasan itu kita bisa jadikan sebuah jangan jadikan penghalang ya, justru keterbatasan itu justru malah dengan mindset yang benar justru malah bisa menjadikan kita, bisa membawa kita ya ke kesuksesan hidup yang lebih baik, plus menjadikan kita orang yang jauh lebih mature ya, matang, bijaksana dan membumi ya. Ya gitu kayaknya deh ya. Lebih grounded gitu ya, lebih. Iya gitu, saya juga kayaknya asik-asik aja kayaknya. Ayo ke bawah, ayo ke atas, iya gitu. Ya dan kalau kita udah sampai di titik, mungkin kalau orang ngelihat Melati sekarang kayaknya segitu doang ya, tapi ya mulainya dari mana dulu nih, gitu kan. Iya mulainya dari mana dulu, dan semoga ini lewat wadah ini, thank you juga. Aku pengen bilang ke teman-teman yang senasib, atau mungkin pernah senasib atau sedang senasib, jangan akan senasib ya, jangan ya. Maksudnya pernah mengalami nasib berada di dalam keterpurukan dan keterbatasan, ya maksimalkan aja lah keterbatasan yang ada gitu. Jangan jadiin itu alasan malah untuk berenang di kolam kesedihan itu gitu kan. Harus keluar dari situ ya. Kondisi itu nggak enak kan, kalau nggak enak ayo do something gitu. Nah itu juga, semangat itu juga yang mendasari ya untuk aku saat ini membuat sebuah gerakan, jadi ada komunitas juga gitu, dimana salah satu dari misi kita adalah memberikan ruang bertumbuh buat teman-teman yang salah satu prioritas aku adalah mereka yang underprivileged juga. Wah, bisa ceritakan sedikit nggak? Singkat aja. Jadi komunitas ini kalau dulu namanya Bincang Milenial, jadi produk dari Melati Gunawan, tapi sekarang aku pisahin. Kenapa? Karena fokusnya untuk berdampak ya, gitu. Fokus untuk berdampak. Salah satu yang kita kerjakan di Minat Bisnis adalah untuk ruang tumbuh ya, ruang tumbuh. Jadi kita pengen teman-teman di sini yang nggak berdaya, ayo kita bareng-bareng, karena kita stronger together. Jadi yang di komunitas kita juga datang dengan semangat yang sama, yang senior atau yang merasa udah lebih matang itu ke junior malah mementor, malah memberikan banyak sekali insight untuk membentuk teman-teman kita. Dan di komunitas, boleh aku sebut gak sih namanya? Iya silakan. Ya, dan di komunitas Minute Business itu karena aku adalah foundernya, dari awal aku yang bentuk sendiri, ngajakin teman-teman juga, aku ngelihat sebuah kebahagiaan ya untuk melihat bagaimana orang bisa bertumbuh lebih baik lewat komunitas. Itu bagaimana mereka dari pemalu sekarang udah nggak jadi pemalu, mereka dari nggak belajar sesuatu jadi belajar sesuatu, dan timbal balik ya ke saya juga. So I mean it's really nice to dan aku berharap juga ini bisa menjadi komunitas yang nantinya berdampak dan rippling gitu ya. Maksudnya dampaknya tuh jadi termultiplikasi kayak gitu. Karena ya gimana ya, kadang kan orang yang punya hidup dan mereka sudah melalui itu, kan suka lihat ya banyak yang begitu ya, setelah pass through a certain period on their life, mereka jadi pengen membantu orang-orang yang lain. Belum nih, belum berhasil keluar, dan I think itu yang saya lakukan juga sih. Ini jadi terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum, kita selalu rutin ngadain kegiatan ini free. Jadi silakan datang. Ini kontribusi kamu ya untuk semua orang ya? Iya, kontribusi untuk semua orang. Soalnya saya juga kan dapat ya ketemu orang baru di sana, belajar banyak hal yang baru, terutama dari muda-muda juga. So ya I wouldn't say ini 100% untuk temen, ya semuanya punya menikmati manfaat yang sama. Oke. Yang terakhir, ada nggak pesan kamu untuk orang-orang yang ingin memulai sesuatu dari nol seperti kamu? Baik itu perempuan atau seorang ibu atau mungkin anak muda? Oke. Ini yang paling kena ya di aku. Jadi I walk my talk. Satu kata aja, jangan banyak-banyak karena takut nggak nyantol ya. Satu kata, turn pain into power. Apapun masalahnya, pikir solusinya. Udah. Turn pain into power, itu satu pesan yang sangat kuat, sangat dahsyat yang kamu bikin. Itu juga yang memotivasi kamu sehingga kamu bisa terus melewati apapun masalah hidup kamu. Iya, bahkan sampai suami hilang juga kan ya. Aku nggak tahu loh kalau maksudnya ternyata seviral itu. Berarti kayak aku mikir nih,
ini kayaknya berarti hidup gue udah segitu berat-beratnya ya sampai suami gue hilang itu. Orang-orang ngelihatnya ini seviral-viral itu, but for me it's an obstacle in life, you know. Kayak ya itu. Jadi dengan dengan pain into power itu, painnya nggak jadi pain banget. Wow. Dan ingat kalau kita udah lewat, share ke orang lain. Jangan lupa kontribusi ke orang lain juga dengan cara sharing, menguatkan orang lain kayak gitu. Iya, termasuk kisah suami ini yang tadinya aku pendem ya. Aku pendem, aku nggak mau ceritain meskipun waktu itu kakak Yurbi udah bilang, hey, you wrote a very inspiring sharing ya on the Instagram. Waktu itu aku bilang aku nggak mau. Terus setelah 3 tahun aku open up, ternyata menjadi menjadi hal yang baik sih menurut aku juga, karena lewat kejadian ini aku bisa menyampaikan banyak pesan-pesan yang baik. Jadi kayak nggak pain-pain banget kan. Gitu kira-kira. Pada akhirnya pain itu ya beneran menjadi power untuk kamu dan untuk orang lain. Betul. Justru karena bisa jadi power untuk orang lain, that's power for me. It's more like kayak jadi power buat orang lain. Tapi kalau itu nggak jadi power, mungkin akan jadi kisah yang dipendam sendiri aja. That way aku jadi lebih berani membuka diri. Meskipun orang ngelihatnya kayak, oh lo ya jual kisah pribadi lo nih musibah jadi berkah. Nggak gitu. Justru cerita itu ya. Justru karena ini jadi berkah buat orang lain, so I keep doing it. Gitu. Karena komentar negatif pasti ada orang yang berpikir kamu menjual cerita sedih atau apa, tapi sebetulnya kita lihat tujuannya. Banyak orang yang sebetulnya menjadi kekuatan untuk orang lain, jadi inspirasi untuk orang lain ya, seperti kamu bilang tadi, yang pain jadi power. Yes, terutama kisah suami hilang sih ya. Okay. Jadi aku juga bilang sih sama suami aku bilang, ini kenapa ya kisah ini kok jadi begini ya, maksudnya kok gede banget gitu. Berarti kehitung ya pain, powerful banget berarti itu ceritanya. Kayaknya kehitung ya painnya seberapa painful ya. Sampai aku bisa mempertanyakan, kok ini kisah jadi viral. Kadang jangan menilai dari sisi yang kok dia cerita ini udah istilahnya suuzon duluan gitu ya. Padahal nilai yang dibagikan kisahnya memang menginspirasi orang lain, jadi kekuatan orang lain. Dan menjadi kekuatan untuk yang menceritakan juga karena udah melewati itu. Betul, ya respon hati penting sih karena ada istilahnya kan, pokoknya hati itu kita harus jaga tetap positif. Sebagaimana kita namanya hidup kan selalu ada jadi masalah ya. Ya udah sih kalau yang mereka udah punya privilege ya nggak apa-apa, nggak usah nyinyir gitu, nggak usah kayak ngiri sama mereka yang udah punya privilege. That's their life, it's okay gitu kan. Oke. Melati Gunawan, thank you untuk waktunya. Ini cerita yang sangat menginspirasi. Jadi kamu itu bukan hanya seorang yang dikenal karena viralnya kisah yang kemarin itu, tapi di balik kisah itu ada sesosok wanita yang hebat, yang menginspirasi banyak orang, yang memulai bisnis dari nol, yang mengajarkan kita banyak hal, dan juga seorang ibu yang baik untuk anaknya, dan seorang istri yang tunduk kepada suaminya, selalu bertanya kepada suaminya dan meminta persetujuan untuk hal apapun itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini mendatangkan kekuatan. Sampai jumpa di Forfoxa berikutnya. 'Cause your voice matters.